Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Heri Pras ya. Yang mana Heri Pras ini menanggapi atau mereaksi salah satu video, yang mana video tersebut adalah meliput kegiatan atau meliput suatu kegiatan orang Buddha masuk ke dalam masjid. Di sana itu sepertinya ada beberapa kegiatan ya, makan dan lain sebagainya. Kalau saya lihat reaksi dari Heri Pras ini, dia mempertanyakan ini orang Buddha masuk masjid boleh apa enggak, begitu bahasanya seperti itu dan lain sebagainya. Dan dia juga menyikapi ada banser sana, padahal bukan hanya ada banser di sana, tapi ada kayak apa ya, aparat pemerintahan, TNI dan yang lainnya. Tapi sebelum kita berkomentar banyak tentang masalah videonya Heri Pras, kita saksikan dulu videonya Heri Pras ya. Kita agar apa? Agar kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian satu video yang sangat-sangat, langsung ke video. Banser, ada banser, oh jelas. Kalau sudah kelihatan ada banser, pasti kita tahu ini aliran apa, ya, agama apa, ini sudah jelas berarti kita tahu ini. Saya di sini bukan rasis, tapi ini sesuai dengan akidah kita. Tidak dibenarkan, teman-teman. Ini cabang apa ini? Ini banser cabang apa ini? Aduh, atau ormas cabang apa ini? Ini kalau kita lihat di dalam video tersebut, Heri Pras ini tidak paham apa, komentari apa, nggak paham. Yang penting dia mengatakan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, begitu intinya. Begini menurut saya sih, pada era sekarang ini banyak orang yang sebenarnya tidak ahli di dalam bidangnya, contohlah bidang agama, tapi dia mengomentari ini dan itu atau banyak mengomentari, itu yang sangat keliru menurut saya. Kalau dia berbicara agama tentang masalah amar ma'ruf atau nahi mungkar, itu saya kira masih sah-sah saja di dalam levelnya dia, tidak di dalam kajian secara mendalam di dalam Islam. Kemudian begini, kalau kita mempertanyakan apakah boleh non-muslim masuk ke dalam masjid, kita lihat komentarnya para ulama. Jadi tidak bisa kita serta-merta menjustifikasi dengan pemahaman kita, apalagi semisal seperti Heri Pras ini, kita tahu bahwasanya dia bukan seorang santri, hanya berpatokan kepada beberapa video kemudian mengomentari ini dan itu, atau hujahnya dari video dari ustadz yang dia setujui. Dan kadang apa ya, kadang mirisnya itu dia berkomentar atau berhujah dengan sesama youtubernya yang sama-sama tidak paham agama. Itu kan lucu menurut saya Heri Pras ini. Kita lihat ya bagaimana hukumnya orang Kristen atau non-muslim masuk ke dalam masjid. Saya lihat di dalam kitab, atau saya jelaskan di dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Di sini ada penjelasan begini, dukhulul kafiri al masjidah. Jadi masuk atau hukum orang kafir masuk ke dalam masjid. Ikhtalafal fuqaha'u fi jawasi dukhulil kafiri al masjidah. Jadi para ulama itu berbeda-beda pendapat tentang masalah boleh dan tidaknya orang kafir atau non muslim masuk ke dalam masjid. Kemudian fadhahaba Syafi'iyyatuh wal Hanabalatuh atau wal Hanabilatuh wa Muhammad bin al-Hasan minal Hanafiyyati ila annahu yahrumu dukhuluhu al-masjidah al-haramah wa la yukrahu dukhuluhu ghairahu illa anna jawazad dukhuli muqayyadun bil izni ala sahihi inda Syafi'iyyati wal Hanabilati sawaun akana junuban amla li'annahu la ya'taqidu hurmatahu. Jadi menurut madhab Syafi'iyah, Hambali Muhammad bin Hasan dari kalangan Hanafiyah
mengatakan bahwasanya tidak diharamkan orang muslim itu masuk ke dalam masjid, atau pakai bahasa diharamkan masuk kepada Masjidil Haram, tapi kepada yang lainnya tidak diharamkan, cuman dimakruhkan saja begitu. Nanti diperbolehkannya seseorang non muslim atau orang kafir masuk ke dalam masjid ini itu dibatasi maksudnya harus mendapat izin dari orang-orang muslim sekitar. Jadi kalau ada orang non muslim mau masuk ke dalam masjid, satu tempat atau satu daerah masuk ke masjid, maka orang-orang muslim di daerah itu harus mengizinnya atau mendapat rekomendasi dari orang-orang muslim, atau dengan bahasa harus izin dulu. Jadi kalau bahasa kita di Indonesia ini ya izin sama RT-nya dulu, izin sama kiainya dulu, izin sama tamirnya dulu. Kalau mereka memperbolehkan, ya boleh masuk ke dalam masjid orang-orang kafir ini atau non muslim ini. Baik orang kafirnya tadi ini itu dalam keadaan junub atau tidak. Jadi tidak menafsir ini kalau junub bagaimana, oh ini kalau nggak junub bagaimana, itu begini, itu nggak ada. Mau junub atau tidak, orang-orang kafir atau muslim boleh masuk ke dalam masjid. Ya tentunya nanti harus memakai kaedah-kaedah secara umum untuk masuk masjid. Apa misalnya harus bersih kakinya, tidak membawa kotoran ke dalam masjid. Kalau membawa kotoran ke dalam masjid nanti bahasanya berbeda, karena dukhul dengan talwis itu nanti berbeda hukumnya. Kenapa ke orang junub atau orang Kristen atau non muslim yang masuk dalam masjid yang keadaan junub itu tidak diharamkan? Karena dikatakan li'annahu la ya'taqidu hurmatahu, karena orang non muslim itu tidak meyakini keharamannya masuk dalam masjid dalam keadaan junub begitu. Kemudian menurut pandangan Hanafiyah, ini kan tadi Muhammad bin Hasan al-Hanafiyah itu jadi sebagian pendapat dari kalangan Hanafiyah. Kemudian menurut Hanafiyah sendiri, mungkin kalangan besarnya, wa yarul Hanafiyatu jawazahu mutlaqan ilal masjidil harami wa ghairihi. Kalau menurut madhab Hanafiyah secara umum, maka mutlak diperbolehkan non muslim itu masuk ke dalam masjid, baik Masjidil Haram atau yang lainnya. Kenapa alasnya? Alasannya lima ruwiyah annahu sallallahu alaihi wasallam anzalah wafda thaqifin fil masjid wa kanu kuffaron. Jadi satu saat itu karena Rasulullah memasukkan wafda thaqifin ke dalam Masjidil Haram ya, sedangkan mereka itu dalam keadaan kafir. Wa qala laisa 'alal ardi min najasihim syai'un, begitu. Laisa 'alal ardi min najasihim syai'un. Jadi kata Rasulullah, tidak ada mereka ini menajiskan kepada bumi begitu. Jadi kalau kita melihat keterangan ini bahwasanya memang ulama beda pendapat kalau masuk dalam masjid secara umum. Tapi kalau masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram, maka ulama itu sepakat dalam artian diperbolehkan, meskipun boleh ini ada yang mengatakan makruh begitu. Masuk ke dalam masjid ini tentu harus seperti yang dijelaskan tadi mengikuti hukum-hukumnya, contoh tidak boleh mengotori masjid dan yang lainnya begitu. Kemudian begini, adapun misalnya di dalam video itu saya lihat secara utuh itu memberikan makanan kepada non muslim itu nanti ada kajian yang berbeda begitu. Apakah boleh pakai uang masalah masjid itu untuk kepada non muslim yang masuk ke dalam masjid atau tidak, itu butuh pembahasan lagi. Kemudian begini, kesimpulan dari penjelasan ini adalah bolehnya seseorang non muslim itu masuk ke dalam masjid asalkan tidak mengotori atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada begitu. Dan kalau Heri Plus menyebutkan bahwasanya itu kan ada bansernya, kalau ada bansernya kita tahu ormas mana begitu. Sebenarnya pandangan seperti itu pandangan pandangan yang terlalu merendahkan begitu, karena di sana tidak hanya ada banser tapi ada aparat pemerintahan seperti TNI dan yang lainnya. Kenapa Heri Plus tidak mencatut itu juga begitu? Apa tidak berani atau bagaimana?
Dan ini fenomena yang memang masyhur di di perkembangan zaman ini. Banyak orang-orang yang tidak paham terhadap agama, berbicara tentang agama. Maka bagaimana yang didapat atau dampaknya? Dampaknya bukan kemaslahatan yang didapat, tapi adalah kerusakan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.